ibadahnya istiqomah tidak putus, maka dikala dia sakit atau dikala dia safar, tidak ibadah seperti yang biasa dia kerjakan dikala dia sehat, maka dikala dia sakit atau safar tetap mendapatkan pahala seperti dia mengerjakan dikala sehat. Jelas ya? Biasa tahajud, amin kan Pak? Amin. Biasa tahajud, tiba-tiba enggak tahajud karena meriang, sakit, maka dikala dia sakit tidak tahajud tetap mendapatkan pahala tahajud, karena dikala sehat dia enggak putus ibadahnya. Bisa dipahamin? Sekarang puasa, Bapak sekarang puasa, saya lihat enggak ada yang makan sekarang turun dari sini, wallahu alam bisawab. Ya, Bapak Senin Kamis puasa enggak putus. Suatu ketika dia dalam perjalanan enggak puasa, maka dikala dalam perjalanan enggak puasa atau dikala sedang sakit enggak puasa, tetap mendapatkan pahala puasa sunnah Senin Kamis, karena dikala sehat dia enggak putus ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita bersyukur Allah masih perkenankan kita hadir pada siang ini. Kita diberikan Allah kesehatan, kita diberkahi usia kita, dan kita juga diberikan kekuatan iman dan hidayah. Maka yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada siang ini dimudahkan Allah untuk menerima ilmu agama. Dan semoga wasilah diamnya kita pada siang ini di masjid ini, dan kemudian hadirnya kita pada siang ini menjadi wasilah para almarhumin orang tua kita dilapangkan alam kuburnya. Pada saat ini sudah masuk jam 12:01 sementara pengajian kita terbatas waktu sampai jam 1. Ini karena waktu zuhurnya pada saat-saat ini lebih panjang, lebih mundur ya. Jadi saya persingkat pembahasan biar sampai jam 1 nanti selesai ya. Ada berapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menemani kita, untuk menjaga kita? Jumlahnya ada berapa? Di hadapan saya ada Al-Quran suratnya ke-50. Nama suratnya Qaf, ayatnya 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan tingkah laku kita, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Umumnya kita mengenalnya dengan sebutan Raqib dan Atid. Kalau sebelah kanan mencatat amal perbuatan baik, sedangkan sebelah kiri mencatat amal perbuatan buruk. Dari situ kita bisa pahami ternyata ada berapa
jumlah malaikat pendamping kita kalau kita sandarannya dari ayat ini? Berapa? 2. Apakah ada jin juga yang ikut menemani kita? Ada. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa wa qad wukila qarinuhu minal jinni, ada jin yang selalu mendampingi, menemani, namanya adalah qarin, dengan huruf qaf. Qarin. Apa tadi? Qarin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau ada qarinnya juga? Beliau Rasulullah menjawab, wa iyaya, aku pun ada qarinnya. Jadi bahkan sekelas Rasulullah pun ada apanya? Qarin. Tapi Nabi meneruskan, walakinnallaha a'ani fa aslama, Allah telah menolongku, qarin yang mendampingiku, kata Rasulullah, dibuat Allah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, dan kata Rasulullah, qarin yang mendampingiku bukan hanya masuk Islam tapi selalu menyuruh untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ditanya apakah Rasulullah juga didampingi qarin, jawabannya adalah iya. Hanya saja bedanya kalau qarin kita selalu membisikkan kejahatan, sementara qarinnya Rasulullah dibuat masuk Islam oleh Allah dan selalu menyuruh untuk berbuat apa? Baik. Kalau begitu ada berapa makhluk yang menemani kita? 3. 2 malaikat, Raqib dan Atid, 1 dari golongan jin yang namanya siapa tadi? Qarin. Itu dalilnya Quran surah Qaf ayatnya 17. Saya buka Quran suratnya 13 ayatnya 11. Angkat suara, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bareng-bareng ya. Saya sengaja seperti ini, barangkali ada yang belum baca Quran, maka kita baca satu ayat biar barokah ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, udah sampai sini dulu. Ke saya yuk. Ada juga malaikat yang selalu bergiliran menjaga kita. Min baini yadaihi, di mana? Depan. Wa min khalfihi, di mana? Belakang. Jadi bukan hanya ada 2, tapi juga ada yang menjaga secara bergiliran, depan dan berapa? Dan apa? Belakang. Kalau begitu, kalau digabung dengan yang sebelumnya, berarti ada berapa malaikat yang mendampingi kita? 4. Kalau kanan kiri, tugasnya mencatat apa tadi? Baik dan buruk. Tapi kalau depan belakang, Allah katakan yahfazunahu, menjaganya, min amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Sama-sama deh. Depan belakang menjaga sesuai dengan apa tadi? Perintah Allah. Fokus ya Bapak Ibu, biar tidak salah memahami. Sebelum Allah ciptakan sesuatu, Allah ciptakan kolam, pena. Allah katakan uktub, wahai pulpen, pena, tulislah. Pena menjawab, ma aktub, apa yang aku tulis. Allah katakan, tulislah takdir yang menimpa bumi dan diri hambaku,
50.000 tahun sebelum ada langit bumi. Di buku catatan namanya, ikuti saya, Lauhul Mahfuz. Apa tadi? Jadi kalau begitu, sebelum ada apapun, zaman azali yang saat itu belum ada apapun, sudah ada buku catatan yang menimpa kita di bumi ini, tertulis dalam buku namanya Lauhul Mahfuz. Dan buku itu dikenal dengan sebutan Qada. Apa tadi? Qada. Sedangkan apa yang terjadi di muka bumi ini, kita mengenalnya dengan sebutan qadar. Maka orang beriman di rukun iman yang keenam harus percaya adanya apa? Qada dan apa? Qadar. Sini deh. Kita meninggal dunia kapan? Kita meninggal dunia di mana? Ada enggak di buku itu? Jangan ragu. Ada tidak? Tapi kita sekarang sudah meninggal belum? Maka kodoknya sudah ada. Teruskan. Ya, teruskan. Qadarnya belum terjadi. Bisa dipahamin ya? Itulah namanya apa tadi? Qada dan apa? Nabi mengatakan fala taqul, janganlah kalian mengatakan, sini deh. Hurufnya lam sama waw. Lau. Apa tadi? Lau. Kayaknya merek roti ada ya? Ada enggak ya? Di Cepete, depan pasar Cepete ada merek roti zaman dulu sampai saat ini masih ada, namanya merek rotinya Lau. Apa artinya lau Ustadz? Jikalau, apabila, seandainya, coba. Ya Allah, coba jangan lewat Fatmawati ke BSD, macet banget. Coba lewatnya Antasari. Nggak boleh bilang begitu. Karena ucapan lau itu membuka setan masuk ke dalamnya. Tapi ucapkan qadarullah. Apa tadi? Maka saya pada siang ini bertemu dengan bapak dan ibu, sebenarnya paling pas menyebutnya adalah apa? Qadarullah. Maka kalau ada orang sedang mengendarai motor, kemudian membonceng kawannya, kecelakaan, kok yang tertimpa musibah lebih parah yang dibonceng, temennya yang membonceng mengatakan rezeki anak soleh. Bukan, paling pas mengatakan adalah apa tadi? Qadarullah. Tapi masalahnya kalau suaminya nikah lagi dengan istri yang kedua, bicaranya apa? Ini jadi masalah juga ya. Jadi kalau begitu, apa yang terjadi di muka bumi sudah ada di buku apa tadi itu? Nah, apa kaitannya dengan dua malaikat tadi? Depan belakang menjaga sesuai dengan perintahnya siapa? Allah. Maka apabila di buku itu Allah catat si fulan kena musibah, maka dua malaikat ini tidak bisa menjaga. Meskipun jarak cuma 1 mili tidak dijaga, karena depan belakang menjaga sesuai dengan ketetapan Allah di buku Lauhul Mahfuz. Bisa dipahamin? Nggak, bareng-bareng bisa dipahamin nggak? Kalau umpama di buku itu tidak tersandung batu, maka dua malaikat ini akan menjaga kita. Jadi kalau begitu, depan belakang menjaga sesuai dengan apa yang Allah apakan? Perintahkan. Dan 4 ini umum. Mau dia soleh atau tidak, mau dia ibadah atau tidak, mau dia beriman atau tidak, mau dia muslim atau tidak, didampingi sama berapa malaikat? 4. Jadi malaikatnya 4, jinnya 1. Masya Allah Pak, kita ini ada berapa tadi tuh? 4 malaikat, jinnya 1. Tolong jawab, kelihatan nggak? Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa asli malaikat pingsan. Malaikat Jibril yang dilihat oleh Rasulullah pertama kali di Gua Hira, dan yang kedua di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah melihat malaikat dalam rupa asli malaikat pingsan, lahu situ mi'ah junah, memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya terbentang, baru 1 sayap sudah menutupi seluruh langit. Berarti yang membuat Rasulullah pingsan karena begitu apa? Besar.
Dan salah satu tempat yang dinaungi oleh para malaikat adalah di majelis ilmu. Maka di atas kita ini ada apanya? Malaikat. Lihat ke atas, plafon. Kalau umpama malaikat menunjukkan rupa aslinya saat ini, nggak mustahil seperti Rasulullah akan apa? Pingsan. Jelas semuanya ya. Sekarang saya buka Quran. Surahnya 50. Surahnya 51. Nama surahnya Az-Zariyat. Apa namanya? Yuk sama-sama yuk. Angkat suaranya, ikuti saya. Nanti terakhir baru Ustadz Syihab yang baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka, sama-sama Pak, haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayatnya 24. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu orang-orang yang dimuliakan. Pelan-pelan ya. Dan Nabi Ibrahim kedatangan tamu orang-orang yang diapakan? Muliakan. Maka yang dimuliakan ini adalah ulama tafsir mengatakan yaitu malaikat. Berarti kalau begitu Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang malaikat berwujud siapa? Manusia. Saya ulangin, malaikat bisa enggak berubah bentuk jadi manusia? Masalahnya bisa enggak dia berubah bentuk menjadi binatang? Angkat suara yuk. Qala Rasulullah kalbul aswad minasyaiton. Hati-hati dengan anjing yang berwarna hitam, karena setan bisa menjelma bentuk dirinya menjadi seekor apa? Nah, anjingnya jangan ke saya banget matanya Pak. Berubah menjadi apa tadi? Tapi saya belum menemukan satu hadis malaikat berubah menjadi binatang. Tapi kalau malaikat berubah menjadi manusia banyak. Salah satunya adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 24. Jadi kalau begitu Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu malaikat berwujud siapa? Tolong jawab bareng-bareng. Nabi Ibrahim kenal nggak dia siapa ini? Nggak, beliau kenal nggak kalau ini malaikat? Nggak kenal. Ya, berwujud siapa tadi? Maka nggak mustahil bisa jadi yang hadir pada siang ini. Terusin lagi ya, sama-sama ikuti saya biar barokah ya Pak. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Mereka mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim sambil mengatakan salama. Apa tadi? Semoga keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Berarti kalau begitu ketika kita bertemu dengan saudara kita assalamu alaikum, berarti ucapan itu bukan hanya ucapan antar manusia, tapi juga ucapan salam itu antar malaikat dan malaikat kepada siapa? Manusia. Yuk bareng-bareng ya. Qala salam qaumum munkarun. Nabi Ibrahim membalas ucapan salam dan Nabi Ibrahim tidak mengenal munkarun, tidak mengenal kalau mereka itu adalah siapa? Malaikat. Yuk sama-sama. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Maka kemudian Nabi Ibrahim ke belakang, keluarganya enggak tahu, dan Nabi Ibrahim menyembelih anak sapi yang samin. Yang apa tadi? Yang gemuk. Bagaimana cara diolahnya Ustadz? Diolahnya itu dalam satu riwayat dikatakan apa? Yaitu dengan cara dipanggang. Hanidh. Sini deh. Hanidh. Panggang. Jadi tamunya enggak dikenal. Ada satu riwayat tafsir mengatakan datangnya malam hari. Udah enggak dikenal, datangnya malam hari, disembelihkan apa? Sapi besar, anak sapi besar. Makanya Nabi Ibrahim disebut juga dengan bapaknya para penerima tamu. Gimana ngomongnya tuh? Jadi para penerima tamu, bapaknya, gimana ngomongnya saya ini?
Gimana Ustaz Zulfikar? Gimana ngomongnya? Jadi koordinator. Itu apa resepsi pernikahan kayaknya ya. Makasih Ustaz, semoga barokah rezekinya ya. Jadi gini, kita kan ditugaskan untuk menyambut apa? Tamu, dan kita ditugaskan memuliakan apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan apa? Tamu. Maka bapaknya manusia yang memuliakan tamu adalah Nabi Ibrahim. Bisa dipahamin nggak? Udah datangnya malam, nggak dikenal, disembelihin, sembelihin Betawi banget ya, disembelihkan apa tadi? Anak sapi. Masya Allah, luar biasa Pak. Bayangkan, nggak dikenal, datangnya malam, dipotongin sapi. Yuk sama-sama. Faqarrabahu ilaihim. Ke saya deh sini semua. Umpama ini nampan, isinya apa tadi? Bukan sapi, nggak mungkin sapi muat di nampan. Daging apa tadi? Isinya daging apa? Sapi. Yang diolah secara apa? Nah, bisa ditaruhlah daging sapi di tempat, lalu didekatkanlah kepada tamunya. Jelas ya? Jelas apa enggak nih? Iya, bareng-bareng ya. Qala ala ta'kulun. Ternyata tamu itu tidak mau apa? Makan. Dari situ kita bisa pahami kalau begitu malaikat makan apa enggak? Enggak. Kalau jin, Pak, bapaknya jin itu iblis. Iblis itu golongan jin. Garis bawahi ucapan saya. Besok baca surah Kahfi ayat 50. Saya ulangin. Besok baca apa tadi? Ayat apa? Ayat berapa? Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Pokoknya iblis itu golongan jin. Dan iblis itu beranak pinak. Berarti kalau begitu, jawab, iblis kawin nggak? Anak keturunannya iblis namanya syaiton. Kalau iblis artinya terputus dari rahmat Allah. Kalau syaiton artinya jauh. Syaiton, bentuk banyaknya syayatin, syaiton. Orang Indonesia ribet ngucapin syaiton, ribet berat lisannya syaiton. Disingkat jadi apa? Nah, jangan ke saya banget dong matanya dong. Apa tadi? Syaiton. Apa artinya syaiton? Jauh. Berarti kalau begitu syaiton itu golongan apa? Jangan ragu dong. Iblis. Iblis golongan jin. Syaiton golongan ya jin juga. Kuntilanak jin. Pocong jin. Genderuwo jin. Apa tuh? Diundang gada, diundi. Wah, apal sekali Bapak. Masya Allah. Berarti kalau begitu jalangkung pun golongan apa tadi? Jin. Dalam Islam gak ada reinkarnasi. Dalam Islam gak ada roh gentayangan. Maka apabila roh gentayangan itu sebenarnya adalah jin yang namanya siapa tadi? Qarin. Dan dia makan. Makanan jin kafir dalam sebuah riwayat mengatakan kotoran-kotoran dan tulang belulang. Kalau malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat tidak berketurunan, dan mereka juga tidak apa? Makan. Maka apabila selesai pengajian disiapkan makan sama pengurus. Ada makanan nggak sih ntar nih? Oh, di kantor ada ya. Ya Allah, entah kapan ya kita setelah pengajian zuhur ada makan ya. Amin kan Pak? Siapa yang menyiapkan? Berarti kalau umpama disiapkan makan ternyata dia nggak mau makan, dah nggak. Wah, udah jam 1. Cukup ya? Dah, terakhir nih Pak, fokus dulu. Ini intinya nih. Ada berapa jumlah malaikat yang dampingin kita? Tadi berapa tadi? 4. Tapi ada lagi bala bantuan. Ustaz Syihab, surah 41 ayat 30. Ada lagi bala bantuan selain berapa tadi? 4 malaikat. Tolong yang pegang handphone, kalau ingin foto di screenshot ayat ini, screenshot pegangan hidup kita. Surat berapa tadi? Surat 41.
Ayat berapa tadi? 30. Silakan Ustaz Syihab, surahnya 41. Pakai ini mikrofon? Ada. Cukup. Surah 41 ayat berapa tadi? 30. Silakan Ustaz Syihab. Kita tidak mengikuti, biar beliau yang baca. Silakan. استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Masya Allah. Pak, jujur Pak, enakan mana? Suara saya apa Ustadz Syihab? Nggak boleh begitu kualat sama Ustadznya nanti. Dah, terakhir. Tolong Pak, jangan beranjak dulu. Saya persingkat, saya percepat ya. Yuk, bareng-bareng. Innalladzina qalu Rabbunallahu. Nah, sini ke saya semuanya yuk, ke depan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya, ya siapa? Tuhannya Allah. Saya ulangin. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Bareng-bareng yuk. Ikuti saya. Summa, gabung. Summastaqamu. Kemudian ibadahnya istiqomah. Kalau dalam Quran terjemah meneguhkan pendirian. Kalau dalam bahasa Arabnya letter leg-nya adalah apa itu istiqomah? Continue, enggak putus, lurus, ibadahnya berkelanjutan. Namanya apa tadi? Ada plesetan tuh, istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah itu salah. Yang benar istiqomah itu apa tadi? Terus mana? Yuk sama-sama. Qala Rasulullah. Ke saya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu, sama-sama, mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ibadahnya istiqomah tidak putus, maka dikala dia sakit atau dikala dia safar, tidak ibadah seperti yang biasa dia kerjakan dikala dia sehat, maka dikala dia sakit atau safar tetap mendapatkan pahala seperti dia mengerjakan dikala sehat. Jelas ya? Biasa tahajud, amin kan Pak? Amin. Biasa tahajud, tiba-tiba enggak tahajud karena meriang, sakit, maka dikala dia sakit tidak tahajud tetap mendapatkan pahala tahajud, karena dikala sehat dia enggak putus ibadahnya. Bisa dipahamin? Sekarang puasa, Bapak sekarang puasa, saya lihat enggak ada yang makan sekarang turun dari sini, wallahu alam bisawab. Ya, Bapak Senin Kamis puasa enggak putus. Suatu ketika dia dalam perjalanan enggak puasa, maka dikala dalam perjalanan enggak puasa atau dikala sedang sakit enggak puasa, tetap mendapatkan pahala puasa sunnah Senin Kamis, karena dikala sehat dia enggak putus ibadahnya. Ke saya yuk, bareng-bareng. Siapkan 5 sebelum 5, bareng-bareng. Hafalin ya, masa muda sebelum, ya memang enak ya tinggal ngikutin saya doangan di belakangnya ya. Masa muda sebelum, sehat sebelum, kaya sebelum, luang sebelum, ya sama, sempit atau sibuk, hidup sebelum, nomor 2 berapa? Apa tadi? Ya Allah, mudahin ya Allah. Nomor 2 apa tadi? Pertama muda. Jangan dibalik Pak, jangan tua sebelum muda, nggak ada itu. Apa tadi? Muda sebelum apa? Yang kedua sehat sebelum apa?
Jawab alhamdulillah ya. Bapak sekarang sehat nggak? Nggak, alhamdulillah. Sekarang sehat nggak? Jangan putus duha, jangan putus puasa sunnah, jangan putus tahajud, jangan putus baca Quran. Nauzubillah musibah penyakit menimpa kita, kita nggak ngerjakan seperti kita sehat, tetap mengalir pahala. Itulah dahsyatnya istiqomah. Mumpung sehat nih, sebelum apa tadi? Sakit. Dan orang yang istiqomah apa yang terjadi? Sama-sama ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Orang-orang yang ibadahnya istiqomah maka yang akan menyertainya siapa? Bareng-bareng ya. Orang-orang yang ibadahnya istiqomah yang menyertai siapa? Jadi kalau begitu ada lagi nggak bala bantuan yang menyertai kita? Berapa tadi normalnya? Jangan ragu. Berapa tadi normalnya? Normalnya kita 4 Pak. Tapi kalau kita istiqomah ada lagi bala bantuan malaikat selain 4. Nyambung gak nih tujuan saya ke arah mana? Maka orang yang disertai malaikat hatinya adem, ucapannya baik. Kalau bicara menyentuh jamaah, kalau bicara orang pada kesetrum dengan ucapannya. Kalau kita di sampingnya tenang, kita memandang wajah-wajah orang-orang yang istiqomah, hati jadi teduh karena dia disertai oleh malaikat. Beda sama setan. Kalau manusia didampingin setan, ucapannya kotor, inginnya buruk sangka, kita di sampingnya gelisah, kita nggak suka sama dirinya karena disertai oleh setan. Dan saya berharap, saya Bapak Ibu semuanya disertai oleh para malaikat. Syaratnya apa? Nah, saya mandang wajah Bapak, siang ini hati saya jadi adem. Yang aku sendiri ya. Dah cukup. Saya pengen bahas berikutnya, cuman waktu sudah lewat jam 1:10. Entah kapan teruskan lagi. Dahsyatnya apa tadi? Istiqomah. Pak, jaga ibadah. Jangan putus. 2023 udah masuk, umur bukan semakin nambah, semakin berkurang. Kuburan bukan semakin jauh, semakin dekat. Semangat ibadah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Nah, pilih mana? Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Pilih yang mana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, apa nama buku di langit ketujuh yang oh, Masya Mahfuz. Apa nama jin yang mendampingi kita? Oh, luar biasa ingatannya. Terakhir ya, sebutkan 5 sebelum 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi